ingat, setiap upacara hari Senin yang baca Pancasila itu ini. Siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya, wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau kau jatuhkan serendah-rendahnya. Jangan berkecil hati di bawah, karena ada saatnya kau akan naik ke atas. Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Makan, pakai. Dibeli, dimakan, dibeli, dipakai. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Hablum minallah, baik. Hablum minan nas. Sampai masanya kalau kita mati menghadap Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. La ilaha illallah. Bahasa Indonesianya ketuhanan yang maha esa. Tuhan yang mana, Beb? Itu Pancasila. Penjelasannya buka di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita merdeka, dinyatakan di sana atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Masih ingat? Ustadz kok ingat? Setiap upacara hari Senin yang baca Pancasila itu ini. Yang mengerek bendera itu ini. Saya ini bukan lahir langsung tua, makanya sampai hari ini yang masuk hutan keluar hutan, mengajarkan bendera merah putih, mengajarkan lagu kebangsaan, masuk ke dalam hutan. Tonton aja videonya, makanya beli paket banyak-banyak. Memang susah kalau ngomong sama orang nggak punya paket, nggak punya otak. Ustadz Somad kok ngomongnya kasar sekali. Dengar ceramah saya, kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau saya ditanya, Ustaz sudah sampai ke Palopo, ketahuan ente tidak ngelihat Instagram saya. Makanya yang belum follow, follow, Beb. Apa itu Instagram Ustaz Somad? Isinya cuman penggalangan dana pondok pesantren. Isinya cuman iklan jual kerupuk, jual keripik, ikan goreng, ayam, untuk membangkitkan ekonomi umat. Ini akhlak kepada sesama manusia. Ada orang sholatnya rajin, ke Makkah setahun 2 kali, umrohnya, tapi ada tetangganya kelaparan, dia tidak peduli, dia adalah pendusta agama. Betul? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
fawailul. Sholat nomor 3, yang pertama anak yatim, yang kedua fakir miskin. Alhamdulillah di Palopo fakir miskin tidak ada lagi karena sudah tercover Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Betul? Kok tahu? Siapa yang gajinya di atas 6,6 maka bayar potong atas 2,5%. Yang belum bayar, bayar. Karena orang yang tidak berzakat, ini mohon maaf, jangan dianggap Ustaz Somad nakut-nakuti. Saya boleh cerita? Teman saya alumni Al-Azhar Mesir amil zakat. Nama kotanya tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Tolong bayar zakatnya Pak Haji. Kata Pak Haji, memang rumah saya besar, mobil saya mewah, tapi ini utang semua. Saya belum bisa bayar zakat. Oke lah Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak mau bayar zakat, ya nggak apa-apa, kami nggak bisa maksa. Akhirnya teman saya pulang. Hari berganti menjadi pekan, pekan berganti menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Nggak sampai setahun, tiba-tiba Pak Haji ini datang. Teman saya kaget, dia datang. Wah, alhamdulillah dia sudah dapat hidayah. Friend, lihat Pak Haji datang. Alhamdulillah, siapkan, mungkin dia mau bayar zakat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, kasih minum. Mau bayar zakat Pak Haji? Enggak, saya nanya, kira-kira ada nggak zakat untuk saya? Betapa cepatnya dari pembayar zakat menjadi penerima. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tu'izzu man tasha'. Siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya, wa tudhillu man tasha'. Siapa yang mau kau jatuhkan serendah-rendahnya. Jangan berkecil hati di bawah, karena ada saatnya kau akan naik ke atas. Jangan sombong Abdul Somad di atas, karena habis acara kau pasti akan turun ke bawah. Betul? Boleh untuk update status besok pagi. Cerita yang kedua, true story, kisah nyata. Ditanya, kamu kenapa nggak bayar zakat? Saya ini orangnya susah, miskin, melarat. Ternyata nggak bisa melihat orang dari wajahnya. Ada yang ganteng, putih, uangnya 2.000. Ada yang kelihatannya wajahnya fakir miskin, ternyata uangnya banyak. Rupanya dia uangnya banyak, disimpan di bawah bantal, disimpan di bank. Kalau tabungannya 100 juta, zakat 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang mesti dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang.
Kalau 2,5% dari 1.025.000, maka 100 juta berarti 2,5 juta. Berarti dia mesti mengeluarkan setiap tahun 2,5 juta. Dia nggak keluarkan, ambil zakat nggak tahu, Ustadz Somad nggak tahu, Bapak polisi, TNI, Polri, Satpol PP nggak akan ngutip ke rumah dia, karena zakat di zaman kita silakan bayar. Rupanya dia simpan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tempat pijat, makin sakit. Dibawa ke tempat yang tusuk pakai jarum-jarum, itu apa namanya? Akupunktur, ditusuk pakai jarum, nggak mempan, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Malaka. Sampai di Malaysia diperiksa sama dokter tulang, martilnya kecil aja, dipukulkan, ayah lapuk. Rupanya batok kelapa yang di lutut ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kata dokter di Malaka, ini mesti diganti, Pak. Pakai apa? Jangan khawatir, sudah ada lutut impor terbuat dari besi, yang kebetulan kisahnya sama. Jangan tersinggung, karena beberapa orang tersinggung sudah tahu jawabannya. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas. Gimana yang belum berzakat? Udah ada rasa-rasa? Ustadz Somad ini Ustadz teroris, menteror jamaah. Saya nggak ada menakut-nakuti, nggak ada. Saya katakan bayar zakat, kalau nggak bayar awas, nggak ada. Saya cuma cerita aja. Setelah itu saya tanya, kalau ada rasa-rasa, besok segera ke Badan Amil Zakat Nasional. Tapi besok nggak bisa karena tutup. Hari Senin insya Allah, mudah-mudahan masih hidup sampai hari Senin. Amin. Yang nggak ngamin kan awas. Kalau nanti malam kita masih terbangun, terlihat jam dinding, alhamdulillah. Kalau terbangun nanti malam lihat TV masih hidup, alhamdulillah, masih ditonton TV. Niatnya mau nonton TV, ternyata ditonton TV. Kalau nanti malam bangun ternyata tangan masih megang remote, alhamdulillah. Kalau bangun nanti malam ternyata tangan masih megang handphone, alhamdulillah. Sampai masanya kita akan terbangun di tengah malam, tangan kita memegang ujung kain, gak ada lagi jahitannya. Karena memang kain itu bukan kain yang dijahit, tapi kain yang disobek pakai gigi. Krak. Kain apa namanya? Kain kapan. Ternyata malam itu sudah gelap gulita, tak lagi ada lampu. Malam ini terang benderang. Dari kanan lampu, dari kiri lampu, dari depan lampu. Kenapa lampu dipasang? Supaya wajah Ustadz Somad kelihatan putih di depan kamera.
Karena kalau wajah saya hitam, nanti di-upload di YouTube, orang komen, Ustadz sesat wajahnya hitam. Masya Allah, ini panitia Palopo ini luar biasa, mengerti. Walaupun dengan lampu ini saya susah melihat jamaah. Ini saya nggak jelas betul nih Bu. Ibu-ibu mohon maaf kalau tiba-tiba mata saya kelihatan ke sana. Sebenarnya saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama semua. Karena silau. Saya heran, ibu-ibu dari sana kok nggak ngelihat kemari? Lupanya mereka melihat layar. Kenapa mereka melihat layar? Kalau membeli mesti dibayar. Kalau hendak dibayar, bayarlah di benteng. Kenapa mereka melihat layar? Karena Ustaz Somad nampak lebih ganteng. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita di dunia ini mencari pagi, petang, siang, malam, lupa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Akhirnya yang didapat itu cuman dimakan, sejengkal di leher, sejengkal di perut. Itulah yang kita makan. Mau orang kaya, mau pejabat, mau orang hebat, mau artis terkenal, yang dimakan terasa cuman sejengkal di leher, sejengkal di perut. Ada yang lebih daripada itu? Nggak ada. Kalau ada orang Palopo ini makannya sampai 5 kali nambung nggak berhenti, itu bukan kaya, ususnya bolong. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Makan, pakai. Dibeli, dimakan, dibeli, dipakai, tak lebih tak kurang daripada itu. Rumah, pakai. Ada orang makan rumah? Enggak ada. Mobil, pakai, pakaian, makanan, minuman, tak lebih daripada itu. Bahkan berapa banyak orang tak bisa makan. Mau makan daging, kolesterol. Mau makan udang, asam urat. Mau makan emping, mau minum gula, diabetes meletus. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Kalau tersinggung nanti, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah orang Palopo masih sehat walafiat. Sampai besok lusa masih hidup. Maka manfaatkan harta yang banyak ini menolong saudara-saudara kita. Tapi kita nggak punya datanya. Tetangga kita itu siapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Zaman dulu begitu, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang 40 rumah ke bawah, 40 rumah ke atas. Karena dia tinggal di kondominium, apartemen. Sampai bingung jenazahnya di mana bawahnya. Di lift nggak muat. Akhirnya dikirimkan melalui kotak kargo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan yang mengantar jenazah kita adalah saudara-saudara kita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya melihat pemakaman di Mesir, pemakaman di Riau, pemakaman di Maroko, kuburan. Belum pernah saya melihat jenazah berangkat sendiri. Jenazah dimandikan, jenazah dikafankan, jenazah dipakaikan, jenazah dikuburkan, jenazah disolatkan. Maka jangan angku dan sombong dengan kawan, tetangga, sahabat, karena sampai masanya mereka yang akan memandikanmu. Kalau kita baik, mereka akan mandikan kita dengan lembut. Diambilnya air, tidak langsung disiramkannya, disiramkannya ke tangannya, karena air tidak boleh langsung jatuh ke tubuh, karena tubuh merasakan sakitnya setelah sakratul maut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini kawan kita, ini orang baik. Tapi kalau kita dulu sombong, angkuh, gak pernah mau negur orang, ketika meninggal anak pun tidak tahu menyelenggarakan jenazah, kita serahkan. Apa kata mereka? Inilah orang yang sombong. Akhirnya mereka ambil semprot door smear menyuci mobil. Bagian hidung mereka masukkan. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah pengajian ini yang sombong-sombong jadi rendah hati. Orang Palopo gak ada yang sombong. Dulu memang pernah ada tapi udah meninggal. Orang Palopo ini baik-baik semua, menutup aurat, jilbabnya panjang, sopan santun kepada tetangga, kawan dan sahabat kerabat. Kita mesti husnuzan, jangan sampai suuzan. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar, momen yang paling tepat karena judulnya tepat, membangun akhlak. Hablum minallah, baik, hablum minan nas. Sampai masanya kalau kita mati menghadap Allah, apa yang dicari Ustaz Somad sampai ke Palopo ini? Yang dicari Ustaz Somad kemarin ini apa? Enggak ada apa-apa. Saya cuman mau setelah saya mati, orang Palopo punya kenangan baik. Begitu kabar Ustaz Somad datang, Ustaz Somad meninggal dunia, mereka semua mengirimkan Al-Fatihah. Mau? Oh, semangat sekali mereka. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya sampai hari ini kalau saya ingat teman saya yang baik-baik itu, saya kirimkan mereka Al-Fatihah. Saya doakan mereka, saya tanya anaknya, saya tanya keluarganya. Tahu saya ada anaknya kuliah, saya suruh datang ke rumah. Ternyata kenangan baik sulit untuk dilupakan. Tapi kalau ada orang yang sombong, orang yang angkuh, jangan sampai saat kita mati meninggal dunia, si anu meninggal, alhamdulillah, mampus juga di akhirnya kan. Mudah-mudahan kita semuanya meninggalkan kenangan yang baik, insyaallah. Amin. Ya Nabi, salam alaika.
Rasul, salam